Halo semuanya, Sawadikra, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat, dan hari ini kita akan bahas mengenai pemeriksaan yang kemarin baru saja dilakukan di dua lokasi berbeda tapi bersamaan. Pertama adalah di Polda Jawa Barat dan kedua adalah di Polres Subang. Dari data yang aku himpun, kurang lebih kayaknya di Polres Subang ada 9 saksi, sementara di Polda Jawa Barat ada 4 saksi. Oke, hari ini aku melihat video baru bahwa ada keterangan dari 3 saksi ya yang mengatakan bahwa ada sosok yang dilihat. Ada beberapa saksi yang bilang bahwa mereka ini melintasi jalanan di Jalan Cagak tersebut di lokasi depan TKP menjelang jam 12 malam melihat ada 5 sosok yang berada di luar rumah di halaman. Itu ada 3 perempuan dan juga 2 laki-laki. Apakah 3 perempuan ini termasuk dengan kedua korban dan 2 laki-laki ini juga siapa? Terus juga ada masalah apa dengan mobil Alphard? Kenapa mobil Alphard menurut keterangan para saksi yang aku ambil dari channel Misteri Mbak Suci ini mengatakan bahwa mobil Alphard tersebut dalam kondisi mati kemudian sedang berada di luar parkir. Jadi kalau luar parkir mungkin di bawah, tidak berada di dalam parkiran yang ada atapnya mungkin, dan menghadapnya adalah menghadap ke kebun, bukan ke jalan raya. Ini ada apa? Kita akan coba analisa bersama apakah dengan keterangan saksi ini sudah termasuk alat bukti yang kuat, karena berdasarkan data yang ku baca di sini, salah satu contoh alat bukti bisa digunakan adalah keterangan saksi yang tentunya saksi tersebut sudah diuji validitasnya. Apakah keterangannya valid atau tidak ya? Tidak semua keterangan saksi bisa dijadikan sebagai alat bukti. Kita simak apa yang dilihat oleh pria pertama ini menjelang jam 12 malam di tanggal 17 Agustus 2021. Jadi kalau tanggal 17 konteksnya sedang PPKM di Indonesia, kemudian juga mungkin 17-an, mungkin tidak banyak orang beraktivitas, dan dia melewati lokasi tersebut dengan kecepatan sekitar 50 km per jam. Ini yang dikatakan apa yang dilihatnya. Iya, di TKP-nya. Saya melihat ada 5 orang, 3 perempuan, 2 laki-laki. Posisi itu gak lama sih, sebentar. Melintasnya cepat. Ya sekitar 60 km sampai 55 sampai 60 km. Oke, 55 sampai 60 km per jam, berarti lumayan cepat lah ya, tapi masih bisa lah, nggak terlalu yang ngebut banget, tapi at least kalau hanya melihat sosok jumlah orangnya, sepertinya kalau hanya di luar, kita bisa make sense kan yang ini. Kemudian dugaanku adalah kalau untuk 3 perempuan tersebut, kemungkinan besar 2 diantaranya adalah korban, almarhumah Ibu Tuti dan juga almarhumah Amel. Kemudian siapa 2 pria tersebut, sementara perempuan lainnya siapakah itu? Dan kemudian jam 12 malam, kalau kita bandingkan dengan keterangan dari salah satu saksi yang merupakan suami dan juga ayah dari korban juga, Pak Yosep kan ya, ada keterangan di sejumlah media massa yang menyatakan Pak Yosep itu meninggalkan lokasi TKP, pamitan dengan istri dan juga anaknya mungkin di sana, itu sekitar jam 9-an malam. Oke, ini adalah bagian di mana proses validasi. Jadi teman-teman, sekali lagi pada saat aku membahas video apapun di analisa ini, kita coba posisikan dengan beberapa kemungkinan terbesarnya dan melihat dari 2 sisi. Jadi coba hilangkan dulu tidak suka ataupun suka dengan salah satu saksi, karena ini bukan perlombaan. Kita tidak sedang berjuang untuk memenangkan satu orang, tapi kita sedang berjuang untuk mengawal, mencari tahu siapakah pelaku sebenarnya. Ini adalah bagian yang bisa diverifikasi dari tim penyidik, karena berdasarkan data yang aku lihat dari sejumlah media massa mengatakan ada CCTV yang sudah diamankan oleh tim penyidik yang ada di lokasi sekitar TKP. Ada beberapa warga juga yang sudah memberikan keterangannya bahwa memang benar CCTV saya itu sudah diambil, sudah disita oleh tim penyidik, dan untuk mengecek salah satunya adalah ini, memverifikasi. Sekali lagi bahwa memang saksi bisa dijadikan kategori sebagai salah satu alat bukti asalkan itu valid. Nah, kemudian dari sini kita bisa mengecek nih, apakah saksi pertama misalkan Pak Yosep begitu, apakah Pak Yosep ini beneran pamit jam 9-an malam tanggal 17 Agustus tersebut, ataukah memang Pak Yosep tidak pulang ke rumah Ibu Mimin. Ini bisa dicek dengan CCTV yang memang berada di lokasi kejadian. Tentunya kita tidak tahu jawabannya seperti apa, karena yang kita tahu kan di media massa hanyalah
serpihan-serpihan informasi yang kita tidak dapatkan secara utuh. Dan untuk menjawab ini menurut aku tim penyidik tidak terlalu kesulitan. Apakah ini bisa diverifikasi atau tidak, mengecek apakah Pak Yosep pulang atau tidak menggunakan motornya terlihat di CCTV. Jadi bagian ini aku yakin tim penyidik sudah mendapatkan informasinya untuk mengklarifikasi apakah dua pria tersebut ada dugaannya Pak Yosep atau tidak, bisa dicek dengan CCTV. Ini menurut aku tidak terlalu fundamental ya untuk mengecek verifikasinya. Lanjut lagi adalah bagian berikutnya mengenai saksi lainnya yang melihat apa di sini dari channel yang Mbak Suci juga. Iya, tempat kejadian. Sekitar jam 6 sampai jam 7 atau jam berapa, jam segituan? Ya, sekitaran jam 6 sampai jam 7. Oh, Oke. Jam 6 sampai jam 7-an. Ini sepertinya adalah keterangan saksi berikutnya yang mengatakan bahwa dia ini melewati lokasi TKP kejadian, jadi di tanggal 18 Agustus ya, 6 sampai jam 7-an, jika waktunya benar, dia melihat sesosok orang berada di lokasi kejadian. Tentunya ini bisa menjadi bahan pertimbangan, tapi sekali lagi aku bilang bahwa kita harus memverifikasinya. Salah satu memverifikasinya adalah dengan CCTV. Kalau di malam sebelumnya untuk mengecek apakah saksi tertentu beneran pulang malam itu apa tidak, kita bisa cek di CCTV. Juga sama dengan lokasi yang sama karena tidak ada perubahan, dengan CCTV yang sama saat tim penyidik sudah mendapatkan ini semua, juga bisa dicek nih apakah benar saksi tersebut sudah melewati jalanan untuk menuju TKP itu jam berapa. Ini menurut aku, bagi aku ini bukanlah hal yang terlalu sulit bagi tim penyidik untuk meng-cross-check, memvalidasi. Ada beberapa kemungkinan ya, jika seandainya benar, wah ini sudah bisa menjadi alat bukti nih untuk menekan saksi tersebut, bisa menjadi menaikkannya sebagai tersangka. Bisa menjadi alat bukti kalau ini valid ya. Tapi ini bisa terpatahkan kalau seandainya CCTV mengatakan data yang lain. Misalkan CCTV menunjukkan bahwa oh saksi ini ternyata beneran kok dia jam 9-an memang sudah meninggalkan lokasi. Oh berarti dua pria yang disebut para saksi ini bukan salah satunya adalah Pak Yosep. Tapi kalau di CCTV tidak ada Pak Yosep pulang gitu, pergi, berarti ya kemungkinan besar Pak Yosep adalah salah satunya. Tapi ini adalah bagian yang menurut aku tim penyidik sudah mendapatkan jawabannya. Dan satu hal yang perlu kita tahu bahwa dari keterangan Pak Indra di channel YouTube-nya mengatakan bahwa di saksi yang diperiksa kemarin di Polres Subang ada sekitar 9 dan juga di Polda Jawa Barat ada 4. Semuanya termasuk dalam 55 saksi yang telah diperiksa selama kasus ini berlangsung. Yang ini menunjukkan sebenarnya mereka bukanlah saksi baru yang baru diperiksa gitu, tapi ini adalah kita media atau teman-teman netizen kita baru mengetahuinya. Jadi kalau dibilang ini beneran baru sepertinya tidak, tapi ini lebih ke masalah ke verifikasi aja. Karena menurut aku detik-detik sekarang ini kemungkinan besar sih menurut aku adalah bulan depan ya kita sudah akan melihat babak baru, karena di bulan depan kita sepertinya akan mendapatkan beberapa data yang mungkin itu bisa menjadikan alat bukti, karena tentunya pada saat tim penyidik mengumpulkan beberapa alat bukti, mereka pun juga kayak dalam tanda kutip melakukan sidang dengan tim internalnya. Mereka pada saat memaparkan data alat bukti yang kuat A, B, C, D, kemudian akan muncul nih banyak tim penyidik lainnya akan berusaha melawannya dengan pernyataan-pernyataan yang kadang tidak masuk akal. Tujuannya sih untuk memastikan bahwa alat bukti itu kuat. Karena seperti selalu aku bilang, bahwa untuk menentukan satu tersangka dibutuhkan dua alat bukti yang berbeda, yang itu juga harus kuat ya. Kalau tidak kuat, itu pasti akan sangat mudah dipatahkan, apalagi di zaman sekarang. Oke, lanjut lagi di saksi ketiga, apa yang dikatakan dari channelnya Mbak Suci ini? Ada kendaraan lah di sekitar TKP di sana. pas saya lewat pulang dari teman-teman. Oh. Jam berapa itu? Kurang lebih 12 12 lebih ya? Oke, di saksi ketiga ini menyatakan bahwa sekitar jam 12-an malam, berarti sudah masuk tanggal 18 Agustus, melihat ada sebuah kendaraan. Oke, sebuah kendaraan ini apakah ini masuknya adalah Alphard hitam tersebut ataukah yang lainnya? Tapi kalau dengan data yang sudah tersebar di media massa, yang kita dapatkan adalah pertama kali rilis dari TV One mengenai CCTV, mobil Alphard warna putih dan juga motor NMAX warna biru, sepertinya bukan dua kendaraan itu yang dilihat, makanya kita tidak melihat perkembangannya, sepertinya dua kendaraan tersebut tidaklah terlibat dengan kasus ini ya, dengan kejadian ini sepertinya mematahkan bahwa itu terlibat. Karena kalau seandainya
memang ada saksi yang melihat dua kendaraan tersebut, pasti akan dengan lantang dikatakan di situ. Jam 12-an itu masih ada kendaraan di sana. Dan yang menjadi pertanyaan begini ya, bukankah kalau dari hasil otopsi pertama, ini yang menurut aku juga cukup kuat, kenapa Dr. Hastri melakukan otopsi kedua, yang dikatakan beliau di wawancaranya bersama Profesor Adrianus ya, di Universitas Indonesia, pada saat membahas tentang forensik, ada dua hal yang dilakukan. Pertama adalah mengkoreksi dan juga menambahkan. Yang dikoreksi adalah waktu kematian. Di hasil otopsi pertama, waktu kematian dinyatakan adalah sekitar setengah 12 malam di jam di setengah 12 malam di tanggal 17 Agustus. Nah, ini ada beberapa saksi yang mengatakan masih melihat mereka itu jam 12 kurang, masih ada 5 orang di depan rumah mereka, TKP, itu menunjukkan belum terjadinya eksekusi pembunuhan. Dan dari hasil analisa yang kulihat dengan foto-foto yang tersebar di sosial media, dengan ada beberapa keterangan kenapa di video sebelumnya aku membahas mengenai waktu kematiannya Ibu Tuti dan juga Amel, dengan melihat data bahwa kemungkinan besar kalau mayat itu kan sudah mengalami pembusukan tuh sudah terjadinya mungkin di atas 6 jam, 7 jam sudah terjadi pembusukan, tapi kalau di bawah itu biasanya mayatnya masih sangat kaku sekali. Dan analisaku di video tersebut bisa kalian tonton untuk lebih detailnya. Itu aku memprediksi kira-kira mungkin meninggalnya Ibu Tuti itu sekitar jam 2 pagi, sementara Amel itu meninggal dunianya sekitar 1 jam atau 2 jam setelahnya. Dan bisa sangat dugaan sangat kuat bahwa tiga saksi ini yang melihat jika benar ada orang-orang tersebut di penglihatannya mereka di tanggal 17 dan 18 Agustus, kemungkinan besar mereka semua terlibat. Tapi yang anehnya adalah dengan mobil Alphard ya. Kenapa dengan mobil Alphard ini? Ada apa gitu ya? Mobil Alphard hitam ini pertama dijadikan tempat penyimpanan kedua jenazah, dibuang di situ. Kedua adalah dari keterangan saksi ini, mobil Alphard itu pada saat malamnya di tanggal 17 Agustus itu tidak berada di bawah garasinya, tapi di luar, tapi memang sudah menghadap ke garasi atau ke kebunnya. Siapa yang bisa yang bisa mengendarai mobil Alphard itu? Karena berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi yang bisa mengendarai kan tidak ada yang bisa dari kedua korban. Ini siapa gitu? Karena memang kita ketahui juga ada azas praduga tak bersalah bahwa mobil Alphard tersebut kan kuncinya juga ditinggalkan di lokasi kejadian. Jadi siapapun bisa mengambil kunci dan juga mengoperasionalkan. Dan siapakah juga dua pria tersebut? Pria ini kalau secara karakteristik adalah pria yang sosoknya masih muda ya. Jadi ada yang kita tidak mendapatkan deskripsinya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, tapi sepertinya adalah pria muda, dua pria yang terlihat di situ. Dan untuk lebih lanjutnya mengenai ini kalau aku melihat dari keterangan tiga saksi, netizen dan juga tayangan dari Mbak Suci ini pun juga menampilkan adalah tayangannya Pak Yosep kan ya, potongan interview Pak Yosep dengan Kompas TV. Jadi banyak media dan juga netizen yang menduga yang dikatakan ini adalah Pak Yosep. Tapi aku yakin tim penyidik sudah mendapatkan jawabannya apakah ini Pak Yosep atau bukan, karena ini bisa dilihat, dikonfirmasi, divalidasi dengan CCTV yang sudah juga didapatkan. Ini kalau nggak salah CCTV yang aku lihat di channelnya Heri Susanto pernah membahas mengenai CCTV di sini, itu bisa dilihat datanya di situ. Apakah benar saksi tersebut pulang datang jam berapa, itu sangat bisa dilihat sangat jelas. Jadi untuk bagian ini menurut aku bukanlah hal yang misteri baru lagi, karena sudah sepertinya tim penyidik mengetahui jawabannya. Apakah ini bisa menjadi alat bukti yang kuat ataukah ada hal yang lain lagi yang dinilai masih belum cukup untuk membuktikan sesuatu hal. Oke, aku rasa ini bisa aku bahas mengenai video ini. Dan sekali lagi, ini adalah bukan saksi baru, tapi saksi yang memang sudah termasuk ke dalam 55 saksi yang telah diperiksa oleh tim penyidik di kasus pembunuhan ini. Dan mudah-mudahan ya, aku sih berharap banget, dan hitung-hitungannya harusnya bulan depan sudah ada nih penentuan babak baru berikutnya. Siapakah tersangka-tersangkanya? Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Terima kasih support kalian. Komentar positif kalian adalah energi aku untuk terus mengawal kasus Subang ini hingga tuntas. Terus fokus, jangan bergeming kemanapun. Yang namanya netral, itu netral setiap kita membahas. Apalagi kalau YouTube ini kan cenderungnya lebih ke masalah jurnalisme ya. Walaupun kita bukan jurnalis yang resmi, tapi adalah jurnalis dari masyarakat. Boleh dibilang ada kayak
citizen jurnalis gitu, jurnalis dari masyarakat, tetap kita harus fokusnya adalah ini pada saat kita membahas sesuatu hal berita seperti ini, kita yang namanya netral itu adalah berpihak kepada fakta dan kebenaran, bukan berpihak kepada individu-individu tertentu, tapi berpihaknya adalah kepada fakta dan juga kebenaran ya. Terima kasih sudah menonton video ini, tinggalkan komentar positif kalian, dan jangan lupa follow Instagram Kudi Anjas di Thailand serta subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.